Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Dewi, NIM 175010152. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum statistika farmasi P5, yaitu uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Uji ANOVA adalah uji yang dilakukan apabila suatu rancangan eksperimen itu melebihi 2 atau 3 variabel. Nah, uji ANOVA itu sendiri merupakan uji parametrik, sehingga terdapat dua asumsi yang harus terpenuhi, yaitu data harus terdistribusi normal dan memiliki sebaran yang homogen. Jika kedua asumsi atau salah satu asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka yang dapat dilakukan adalah uji beda non-parametrik menggunakan uji Kruskal-Wallis. Di sini terdapat sebuah kasus, yaitu seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo, di mana disingkat dengan EEDS, terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berikut data penelitian yang tersaji pada tabel di bawah ini. Pertama kita lakukan adalah menguji normalitasnya. Nah, kita ke variable view, di mana pada baris pertama kita isikan name kadar 30, baris kedua kadar 40, baris ketiga kadar 50, baris keempat kadar 60, dan baris kelima kadar 70. Untuk desimal, kita isikan 2, karena pada data tersebut memiliki 2 angka di belakang koma. Kemudian pada label, baris pertama kita beri EEDS 30%, kedua EEDS 40%, yang ketiga EEDS 50%, yang keempat EEDS 60%, dan yang kelima EEDS 70%. Measure, kita pilih scale. Kemudian kita ke data view. Kita isikan semua data yang terdapat pada label sesuai dengan kadar atau EEDS-nya. Kemudian kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kita pilih Explore. Nah, untuk dependent list, ini kita isikan EEDS 30%, EEDS 40%, EEDS 50%, EEDS 60%, dan EEDS 70%. Kemudian pada display kita pilih plot. Pada kotak plot kita klik. Pada box plot kita pilih none. Kita hapus centang stem and left. Kemudian normality plot with test kita beri centang, kemudian kita klik continue dan oke. Nah, pada hasil output yang muncul yaitu test of normality, kita teliti yang Shapiro-Wilk. Pada kelima data tersebut atau 5 variabel tersebut, hasil signifikansinya semuanya lebih dari 0,05 sehingga dikatakan data tersebut terdistribusi normal. Sehingga selanjutnya kita uji homogenitasnya. Nah, pada uji homogenitas, pada name baris pertama kita isi kelompok, dan baris kedua kita isi diameter. Nah, desimal untuk kelompok yaitu 0, karena tidak terdapat angka di belakang koma. Untuk diameter, itu kita isikan 2, karena terdapat diameter daya hambatnya itu ada 2 angka di belakang koma. Kemudian labelnya kita beri diameter daya hambat. Nah, untuk value pada kita isikan value 1 label EEDS 30%, value 2 label EEDS 40%, value 3 label EEDS 50%, value 4 label EEDS 60%, dan value 5 label EEDS 70%. Kemudian kita oke. Untuk measure kita beri skala, kemudian kita ke data view. Nah, untuk kelompok isikan sesuai dengan value yang kita masukkan, di mana dengan urut 1 sampai dengan 5, sehingga terdapat 50 data.
Untuk diameter, kita isikan sesuai dengan pada kasus tersebut. Kemudian kita klik Analyze. Kita pilih Descriptive Statistic, kita ke Explore. Nah, untuk kelompok kita masukkan ke Factor List, dan diameter daya hambat kita masukkan ke Dependent List. Kemudian kita tick box statistik, biarkan deskriptif tetap tercentang, kemudian kita klik Continue. Untuk plot, box plot kita pilih None, descriptive stem and list-nya kita hapus centangnya, kemudian klik Power Estimation, kemudian kita Continue. Kemudian kita OK. Maka akan muncul output test of homogeneity of variant, di mana yang kita amati yaitu base of mean-nya. Signifikansinya yaitu 0,04, di mana kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan data yang kita analis itu tidak memiliki sebaran yang homogen. Sehingga uji beda yang kita lakukan yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, kita ke data view. Pengisian pada data view itu sama dengan uji homogenitas. Kemudian data view-nya pun kita samakan seperti pengisian pada uji homogenitas. Kita klik Analyze. Karena Kruskal-Wallis itu termasuk non-parametrik atau uji beda non-parametrik, maka yang kita pilih adalah non-parametric test. Kita ke Legacy Dialog, kita pilih K Independent Sample. Nah, diameter kita masukkan ke test variable list, dan kelompok kita masukkan ke grouping variable. Nah, untuk define rank-nya, karena tadi pada value terdapat, pada kelompok terdapat 1 sampai 5, sehingga minimum kita klik angka 1 dan maksimum angka 5. Kemudian kita continue. Pastikan Kruskal-Wallis H ini tercentang karena kita akan menguji Kruskal-Wallis. Kemudian kita OK. Maka akan muncul hasil output tes statistik. Yang kita perhatikan adalah assume sig-nya, yaitu 0,000, di mana kurang dari 0,05, sehingga dikatakan terdapat perbedaan yang signifikansi antara konsentrasi EEDS dengan diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Demikian yang dapat saya jabarkan dalam tugas ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.